Om Swastiastu, dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari SGDB 9 akan menjelaskan student project kami yang berjudul Ozone Depletion. Saya sendiri, Adi Sugandi, dengan 3 digit terakhir 168 akan memulai pembahasan student project kami. Di mana dimulai dari introduction bahwa menjaga alam adalah tugas kita bersama. Ketika alam itu rusak, hal itu akan berefek ke penghuni alam itu sendiri, khususnya manusia. Salah satunya ialah ketika terjadinya penipisan lapisan ozon yang tugasnya sebenarnya untuk berfungsi melindungi sinar ultraviolet, UVA dan UVB agar tidak sampai ke bumi dan menyebabkan penyakit terhadap manusia. Ketika terjadi penipisan lapisan ozon, berbagai penyakit akan muncul seperti melanoma, breast cancer, non-Hodgkin lymphoma, fotokeratitis, dan katarak. Ketika terjadi penipisan lapisan ozon, akan terjadi lubang ozon yang kita kenal sebagai ozone hole, di mana salah satu terbentuknya ozone hole ini karena adanya global warming, sehingga kita sebagai mahasiswa kedokteran akan harus paham akan hal itu agar mampu mengatasi dan dapat mencari solusi bersama. Sehingga kami dari SKDB 9 akan menjelaskan mengenai ozone depletion. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Arya Nurvindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai definisi dari lapisan ozon. Lapisan ozon berarti adalah sebuah lapisan yang padat akan ozon, di mana ozon sendiri adalah sebuah senyawa yang memiliki 3 molekul oksigen. Pertama, letaknya adalah di stratosfer, yaitu 15-30 km di atas permukaan bumi, serta ozon layer ini bertujuan untuk menyerap sebagian besar dari sinar cahaya UVB. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya MFK Devula dengan NIM 078. Sekarang saya akan menjelaskan definisi dari depresi ozon. Jadi depresi ozon itu bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk penipisan pada lapisan ozon yang terletak di atmosfer secara perlahan-lahan dan terjadi sebagai akibat dari pelepasan dari beberapa senyawa kimia. Beberapa penyebab utama dari depresi ozon ini itu merupakan man-made ozone depleting substance emission dan juga subsequent release dari beberapa gas halogen reaktif. Beberapa di antaranya adalah seperti chlorofluorocarbons dan juga halon yang mengandung bromin dan juga metil bromide dan beberapa senyawa kimia lainnya. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerusakan lingkungan yang utama karena semakin menipisnya lapisan ozon, maka semakin banyak juga radiasi ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi dan menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh kita. Bisa di next. Ya, perkenalkan nama saya Suparwoja Kusuma dengan 2 digit NIM terakhir 248. Ya, jadi ozone hole itu adalah bagian dari stratosfer atau ozone layer yang memiliki konsentrasi rendah atau density yang rendah. Kemudian ozone hole ini semakin buruk saat waktu musim semi, di mana temperaturnya itu lebih rendah atau lebih dingin, yang menyebabkan lebih cepatnya proses binding antara gas CFC dan molekul ozon. Perkenalkan, nama saya Krisingani Romo Pusunggu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai histori dari ozone depletion atau sejarah dari penurunan ketebalan lapisan ozon di atmosfer. Pertama-tama, ozon pertama kali diidentifikasi pada tahun 1830 dan pada tahun 1865 ditemukan bahwa senyawa yang bernama ozon tersebut merupakan O3. Kemudian di 1928 CFC, chlorofluorokarbon, pertama kali disintesis oleh Thomas Midget dan kemudian mulai diintegrasikan ke dalam industri-industri spray aerosol, industri-industri pendingin dan lain-lainnya, hingga muncullah masa-masa di mana CFC menjadi sangat marak penggunaannya. Di tahun 1950-an mulai disadari bahwa ada penurunan ketebalan lapisan ozon, hingga pada akhirnya di tahun 1973 James Lovelock menemukan CFC yang terdeteksi di dalam atmosfer. Oleh karena itu, peneliti Inggris kemudian turun dan melihat di Antartika bahwa terdapat lubang ozon yang hingga saat ini masih dipantau bahkan oleh NASA milik Amerika Serikat. Akhirnya hal ini mulai dipublikasikan di jurnal-jurnal, kemudian menarik perhatian masyarakat internasional, dan pada akhirnya di tahun 1985 dibentuklah di Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, yang merupakan kesepakatan masyarakat internasional untuk memproteksi ozone layer untuk keberlangsungan makhluk hidup ke depannya.
Di slide berikutnya kita bisa lihat ada dua gambar. Di sebelah kiri merupakan gambar dari NASA di atas permukaan benua Antartika untuk menunjukkan lapisan ozon, konsentrasi lapisan ozon yang ditulis dalam bentuk Dobson units. Daerah yang berwarna biru dan sedikit keunguan merupakan daerah yang paling tipis. Bisa kita lihat jika dibandingkan dengan gambar sebelahnya, merupakan gambar pada tahun 2013, ditemukan bahwa daerah biru keunguan tersebut semakin melebar, yang membuat kita bisa melihat bahwa terjadi perluasan dari daerah yang mengalami penipisan ozon. Selanjutnya, Om Swastiastu, perkenalkan saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa penyebab atau faktor yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Ada beberapa poin yang terdapat pada slide. Yang pertama adalah klorofluorokarbon, di mana kita ketahui bahwa meskipun fenomena alam dapat berkontribusi terhadap menipisnya lapisan ozon, namun aktivitas manusia, sebagai contoh adalah penggunaan CFC, dapat menyebabkan atau menjadi kontributor utama penipisan lapisan ozon. Adanya senyawa klorin dan bromin pada CFC tergolong mudah menguap sehingga dapat menghancurkan lapisan ozon pada bumi. Yang kedua yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah adanya pemanasan global atau global warming. Dan juga selain itu adanya efek rumah kaca, di mana menyebabkan sebagian besar panas terperangkap di lapisan troposfer sehingga dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelina dengan 3 digit NIM 188. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari penyebab dari ozone depletion. Untuk penyebab ketiga, yaitu senyawa dari nitrous oxide yang sering disebut sebagai gas tertawa yang memiliki efek anestesi, memainkan peran sebagai penyumbang ketiga terbesar dalam efek rumah kaca setelah metana dan karbon dioksida. Dan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Maryland Center for Environmental Science, disebutkan bahwa nitrous oxide terus meningkat secara signifikan terhadap dampak dari gas rumah kaca sejak pertengahan pada abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh adanya emisi nitrogen ke lingkungan yang berasal dari bahan-bahan seperti pupuk berbasis nitrogen, pembakaran bahan bakar nabati, dan fosil, serta sebagian besar produksi pangan yang memiliki hubungan dengan nitrogen tersebut. Dan senyawa dari nitrous oxide ini terbentuk ketika nitrogen yang berasal dari tanah maupun air diuraikan oleh bakteri yang akan menuju ke udara. Dan ketika sudah sampai ke langit hingga ke bagian stratosfer, senyawanya akan dipecah oleh matahari menjadi nitrogen dan juga oksigen. Namun dari penguraian oleh matahari itu ada senyawa yang tidak terpecah secara sempurna. Dan jika senyawa itu diam di lapisan itu sangat-sangat lama, dan juga jika bereaksi dengan atom yang berenergi tinggi, akan menghasilkan senyawa yang disebut sebagai oksida nitrat ataupun NO yang merupakan senyawa mematikan yang dapat menghancurkan lapisan ozon. Untuk yang kedua yaitu rocket launching atau peluncuran roket. Jadi yang dipancarkan oleh peluncuran ketika roket meluncur itu dapat dilihat sebagai bentuk dari karbon dioksida maupun uap air. Dan kedua zat ini diketahui berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dan juga karbon dioksida yang dikeluarkan oleh roket jauh lebih signifikan dibandingkan yang dihasilkan oleh aviasi ataupun penerbangan. Dan juga bahan-bahan bakar yang dihasilkan dari mesin-mesin dari roket tersebut dapat dikenal sebagai karbohidrat ataupun zelaga yang akan menghasilkan partikel disebut sebagai alumina dan juga senyawa berbasis klorin. Dan senyawa ini diketahui memiliki kemampuan menghancurkan lapisan ozon ketika memasuki lapisan stratosfer dan diam di sana selama bertahun-tahun. Baik, perkenalkan dokter, nama saya Sandra dengan 3 digit NIM terakhir 158, dan pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan pada student project kami yang berjudul deplesi pada lapisan ozon atau penurunan lapisan ozon. Saya akan membahas mengenai micro health effects pada manusia, yang mana ketika berbicara mengenai micro health effects, maka kita akan mendiskusikan mengenai proses biomolekuler yang ada. Fenomena penipisan ozon ditemukan memiliki dampak terhadap kesehatan manusia, di mana dalam skala molekuler dapat berdampak pada penurunan fungsi sistem imun secara optimal, sehingga menjadi landasan dari adanya patogenesis penyakit-penyakit yang ada dan ditimbulkan oleh radiasi sinar UVB.
Radiasi sinar UVB dapat secara langsung diabsorpsi oleh lapisan teratas pada kulit, sehingga mengaktifasi platelet activating factor receptor, di mana setelah PAFR teraktivasi, hal ini akan juga kemudian diikuti oleh adanya kaskade lain dan aktivasi daripada chemokine receptor type 4 atau CXCR4 yang ada pada sel mas sehingga menyebabkan adanya migrasi sel mas terhadap tempat yang akan ditujunya. Adanya migrasi dari sel mas ini sendiri menyebabkan adanya peningkatan produksi daripada interleukin 10 yang merupakan salah satu faktor proinflamasi pada tubuh manusia. Di sisi lain, terdapat juga proses absorpsi dari radiasi sinar UVB pada basa pirimidin dan juga asam cis-uronik yang ada pada DNA sel manusia. Di mana proses ini akhirnya dapat menghasilkan reactive oxygen species atau stres-stres oksidatif, sehingga hal ini menginduksi terjadinya produksi faktor-faktor proinflamasi lainnya, seperti interleukin 4, interleukin 17, dan juga tumor necrosis factor atau TNF-alpha. Yang terakhir, penelitian menunjukkan juga bahwa terdapat mekanisme lain di mana UVB mampu untuk menyebabkan adanya supresi imunitas pada tubuh manusia, yaitu melalui aktivasi atau modulasi daripada reseptor aryl hydrocarbon atau disebut juga AHR, dan juga pada reseptor dari nuclear factor erythroid derived 2 like 2 atau NRF2, yang mana kedua hal tersebut merupakan faktor-faktor transkripsi pada fase 1 dan 2 pada sel di tubuh manusia. Pada akhirnya, aktivasi dari seluruh proses tersebut dapat menyebabkan adanya mutasi daripada sel, proses neoplasma, dan juga perubahan metabolisme, sehingga hal-hal ini dapat nantinya menyebabkan adanya terjadi penyakit yang dapat dilihat secara klinis. Untuk pembahasan mengenai efek makro atau efek pada penyakit lainnya pada manusia akan dibahas dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizaldi dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macro health effect dari adanya penipisan lapisan ozon. Jadi tentunya penipisan lapisan ozon ini sendiri tentunya bakal menimbulkan beberapa masalah kesehatan yang ada di tubuh manusia. Dan di antara banyaknya masalah kesehatan yang timbul, salah satu yang paling utama yakni adalah pada mata dan juga kulit manusia. Untuk pada bagian mata sendiri, sinar UV berperan di dalam timbulnya masalah berbagai jenis masalah katarak dan juga pterygium, serta di beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa sinar UV turut andil di dalam timbulnya okular melanoma. Lalu selanjutnya pada bagian kulit, yang paling umum dan juga paling berbahaya yakni timbulnya masalah berbagai macam jenis skin cancer seperti non-melanoma dan juga melanoma skin cancer. Lalu adanya juga jenis basal cell carcinoma dan juga squamous cell carcinoma. Mungkin sekian untuk macro health effect yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niwan Kartika Cara Kirana. Dengan 3 digit NIM terakhir 049, saya akan mempresentasikan mengenai solusi dari penipisan lapisan ozon. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan ini. Yang pertama adalah menghindari penggunaan ozone depleting substance. Contohnya adalah kandungan CFC yang ditemui pada pendingin dan juga pendingin ruangan. Nah, kandungan ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap lapisan ozon kita. Maka dari itu pada tahun 1987, komunitas internasional bersepakat untuk mengadakan suatu Montreal Protocol yang bertujuan untuk meregulasi penggunaan ODS ini. Dan terbukti dengan adanya protokol tersebut, maka dibuktikan sebanyak 98% penggunaan ODS di seluruh dunia mengalami penurunan. Dan hal ini memberikan dampak positif terhadap perbaikan dari lapisan ozon. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah meminimalisir penggunaan kendaraan. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan driveless dan drive smart. Driveless sendiri yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan mode transportasi yang ramah lingkungan serta memaksimalkan pemanfaatan transportasi umum. Selain itu juga bisa dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga kegiatan yang berkendara untuk keluar tempat lainnya dapat dikurangi. Selain itu, untuk Drive Smart sendiri, pengguna diharapkan untuk menggunakan kendaraan secara tepat guna sehingga penggunaannya tidak merusak lingkungan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Sosei dengan NIM digit terakhir 253. Jadi, saya akan melanjutkan dengan solusi yang lain. Pada pendapat saya,
adalah penggunaan user-friendly products, yaitu penggunaan produk pembersih ramah lingkungan. Sebagian besar produk pembersih memiliki bagian kimia, pelepasan klorin dan bromin yang memeluk jalan ke atmosfer dan mempengaruhi lapisan ozon. Ini, pada pendapat saya, ini harus diganti dengan produk alami untuk melindungi lingkungan. Kemudian adalah penggunaan nitrous oxide harus dilarang. Pemerintah harus mengambil tindakan dan melarang penggunaan nitrous oxide berbahaya yang berdampak buruk pada lapisan ozon. Orang-orang harus disedarkan akan efek berbahaya dari nitrous oxide dan produk yang mengeluarkan gas sehingga penggunaannya juga diminimalkan pada tingkat individu. Sekian daripada. Perkenalkan, saya Niwen Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai solusi dari segi kesehatan terkait dampak penipisan lapisan ozon. Berdasarkan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa penipisan lapisan ozon menyebabkan meningkatnya jumlah radiasi sinar UV yang masuk ke permukaan bumi. Hal ini tentunya memberikan dampak yang negatif pada kesehatan, khususnya pada kulit yang dapat berujung pada kanker kulit. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan perlindungan pada kulit, yaitu sunscreen. Penggunaan sunscreen sendiri dianjurkan untuk memperhatikan kandungan SPF, serta menggunakan sunscreen dengan spektrum luas. Sunscreen digunakan 15-30 menit sebelum terpapar sinar matahari, baik dalam kegiatan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Penggunaan sunscreen sendiri dianjurkan sebanyak 1 sendok makan atau 2 ruas jari untuk wajah dan juga leher. Penggunaan sunscreen dianjurkan untuk diaplikasikan ulang setiap 2 jam sekali atau setelah melakukan aktivitas fisik tertentu. Meskipun telah menggunakan sunscreen, tetap dianjurkan untuk menghindari paparan langsung sinar matahari serta menggunakan kacamata untuk melindungi mata. Terima kasih. Baik, seterusnya solusinya adalah mengkonsumsi makanan antioksidan. Mengkonsumsi makanan antioksidan dapat membantu mencegah kerusakan yang disebabkan oleh penapisan ozon. Vitamin C, iaitu asam ascorbat, adalah antioksidan kerana kapasitasnya untuk bertindak sebagai penangkap radikal bebas yang kuat. Ini adalah nutrisi penting. Dan vitamin C melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif, iaitu ROS, dengan mencegah mutasi DNA dan kerusakan lipid yang disebabkan oleh stres prediktif. Itu juga membantu dalam perbaikan asam amino yang telah rusak oleh ROS. Contoh makanan yang dapat kita konsumsi untuk menghindari efek dari penapisan ozon adalah bayam, sos tomat, Swiss chard, lobak hijau, paprika merah, apokat, telur, belut, ikan sardin, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Swastiastu dokter, perkenalkan saya Putu Mila Dewi, 3 digit terakhir 148. Di sini saya akan membahas terkait konklusi dari topik bahasan kami, yaitu ozone layer depletion. Jadi ozon itu merupakan lapisan atmosfer bumi yang banyak ditemukan di bagian stratosfer, di mana penipisan lapisan ozon itu sendiri dapat disebabkan karena adanya pelepasan senyawa kimia yang dapat berkembang menjadi berlubang atau hole apabila konsentrasi ozon di dalam lapisan bumi tersebut lebih rendah, seperti itu. Kemudian untuk historinya sendiri, pada tahun 1830 itu ditemukan atau diidentifikasi pertama kali, dan pada tahun 1973 itu pertama kali ditemukan atau terdeteksi ditemukan CFC di atmosfer. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, selain CFC atau klorofluorokarbon yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disebabkan juga karena global warming, nitrous oxide, dan rocket launching. Untuk efek dari segi kesehatannya itu kami bedakan menjadi micro health effect dan macro health effect. Untuk solusi yang kami tawarkan itu seperti menghindari penggunaan dari ODS, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, serta menghindari penggunaan dari nitrous oxide itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.